ini ada 40 lebih kurang 40 lebih nabi-nabi dan rasul yang telah menulis Alkitab yang disampaikan kepada kita pada petang hari ini. Itu sebabnya tidak lain tidak bukan semua, kalau kita melihat tulisan-tulisan novel dan sebagainya, itu tidak disebut sebagai berita baik. Kenapa saya katakan tidak disebut sebagai berita baik? Itu hanya sebuah cerita pengalaman yang dialami oleh seseorang tersebut. Tapi kalau kita lihat di dalam tulisan Alkitab, Alkitab merupakan berita baik. Kenapa disebut sebagai berita baik? Karena ia membenarkan kita ketika kita jatuh dalam dosa, menyelamatkan kita dengan arti kata lain. Itu sebabnya kalau kita tengok di dalam Alkitab seperti mana yang diterangkan di dalam buku Roma bagi 6 ayat yang ke 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita lihat di dalam hal ini, sebab dikatakan upah dosa di atas sebuah pelanggaran yang manusia lakukan pada satu ketika dahulu, seperti mana yang tertulis dalam buku Kejadian di pasal yang kedua ayat yang ke-17 dan juga Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Kalau Anda lihat di sana, ada sebuah perkataan larangan yang disampaikan oleh Allah langsung kepada umatnya pada saat itu. Jangan engkau makan buah ini. Jika engkau makan, engkau akan mati. Diulang kembali di pasal yang ketiga di dalam buku Kejadian di ayat yang ketiga dikatakan, jangan engkau makan dan raba buahnya. Kalau Anda melihat di sini, berarti di dalam sentuhan kepada buah tersebut pun dilarangkan oleh Tuhan untuk kita meraba ataupun menyentuh buah larangan tersebut. Sebab inilah yang dinyatakan, kalau kita meraba, kita makan, kita akan mati. Tapi kita sangat berterima kasih. Oleh karena apa? Di dalam ayat ini juga dia berkata, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Berarti setiap manusia yang percaya kepada Tuhan akan dikurniakan sebuah kehidupan yang kekal. Tidak kira siapa kita, sebesar manapun godaan, sebesar manapun sesuatu yang telah dilakukan oleh kita. Itu sebabnya tergenapi apa yang telah dilakukan yang dinyatakan oleh John Kekasih. Oke, kalau Anda melihat di dalam Alkitab ya, berkenaan dengan John Kekasih, dia menulis sebuah pengharapan kepada yang telah tidur mendahului kita. Kita mengenang mereka sebab dia berkata di sini kepada kita, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Nah, kalau Anda melihat dengan sebuah perkataan yang disampaikan oleh John Pembaptis, penggunaan perkataan bahagia seringkali diungkap apabila kita bergembira, bukan? Pernahkah kita mengungkap perkataan berbahagia kepada orang yang berduka? Tidak pernah. Belum pernah kita mendengar. Tetapi John mengutarakan perkataan ini sebab dia berkata, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Berarti orang yang mati di dalam Tuhan pasti ada sesuatu jaminan di kemudian hari. Sejak sekarang ini. Maksudnya, dia tidak besok, dia tidak lusa, tetapi sekarang. Istilah sekarang ini bukan waktu sekarang ini, tetapi sebelumnya dari penulisan apa yang dikatakan Alkitab kepada kita. Ini luar biasa bagi setiap kita yang melihat berkat Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus dia menyatakan begini kepada kita. Kalau Anda lihat di dalam buku 1 Korintius bagi 15 ayat yang ke-54, 55, 56, 57. Kalau Anda lihat di sini dikatakan, Rasul Paulus mempersoalkan, mempertanyakan kepada kematian ataupun tentang maut. Sebab dikatakan ayat yang ke-54 dikatakan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati tidak mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Allah yang tertulis. Berarti Paulus dia tidak menyatakan firman yang saya tulis, tetapi dia berkatakan firman Tuhan yang tertulis. Berarti dalam arti kata firman Tuhan ini adalah sesuatu yang abadi, yang kekal, yang disampaikan kepada kita. Dia berkata kepada kita, maut telah ditelan oleh kemenangan. Anda melihat sebuah maut yang ditelankan oleh kemenangan.
Dia berkata kembali ayat yang kelima, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Kalau Anda melihat, belum pernah kita mendengar kalau keluarga yang di dalam duka malah mereka ketawa. Tidak ada. Tidak ada. Tapi apa yang dikatakan di sini adalah yang dikatakan oleh Paulus, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi ayat yang ke-57 dikatakan, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kalau Anda melihat dengan sebuah perkataan kemenangan yang telah dijaminkan oleh Tuhan Yesus bagi kita, ini merupakan ucapan syukur yang tidak terhingga. Meskipun Anda melihat sesuatu yang terjadi, mengenang apa yang telah pergi mendahului kita, tentu kita merindui. Kadang-kadang saya melihat datuk nenek yang sudah pergi mendahului kami, masih terngiang-ngiang dia punya perbualan di telinga saya, seolah dia masih hidup. Ketika dia memanggil saya, ketika dia jalan pergi rumah kami memanggil dari jauh, dia panggil saya. Sebabnya kalau nama kampung saya, dia biasa orang panggil Doro, D-O-R-O. Ya, itu nama kampung saya. Dari jauh dipanggil nama saya. Tapi dalam keluarga, dia lain ada sebutan dia. So adik selalu panggil saya, untuk menakutkan budak-budak, sebut dia nama saya. Oke. Ini yang seringkali yang terngiang dalam telinga saya ketika saya mendengar, ketika nenek saya masih hidup, datuk saya masih hidup, yang sebelah bapak nenek mamak saya, mereka akan panggil saya dari jauh. Tetapi kalau Anda lihat di dalam sebuah perkataan ini, meskipun hanya terhenti di sana, tetapi Anda lihat ada satu berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita pada kemudian hari. Nah, ini adalah jaminan yang sangat pasti, sebab Tuhan berkata kepada kita, Ia akan bangkit. Oke? Ia akan bangkit pada kemudian hari apabila kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, karena ini mencerminkan identiti kehidupan kita yang sentiasa percaya kepada Tuhan, yang pasti ada pengharapan yang betul-betul akan menjamin bahwa kita akan tinggal di dalam kerajaan surga. Jadi ini adalah sesuatu yang menggambarkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dunia ini. Peganglah sebuah pengharapan, nyatakan sebuah ucapan syukur kepada Tuhan, sebab di dunia berarti begitu, di surga akan tidak ada tangisan yang kita rasakan di dunia pada saat ini. Amin. Jadi saya percaya, meskipun dalam sudah 40 hari pemergian mendiang di dalam keluarga ini, tetapi mereka masih mengenangkan tentang bagaimana pergaulan sepanjang beliau hidup bersama dengan keluarga besar, terutamanya kepada istri yang masih meneruskan kehidupan, supaya Tuhan Yesus yang menjadi pendamping di dalam kehidupan istri beliau yang masih meneruskan kehidupan. Percaya sama Tuhan dengan segenap hati, maka berkat akan tetap menjadi bagian kita. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, mengingat bagaimana perpanjangan tangan Tuhan tidak pernah gagal dari sekarang sampai bila-bila. Sebab Dia berkata, Aku adalah yang awal dan yang akhir. Tuhan memberkati kita. Sangat
Yesus beri